Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirris sari bi sahil asma'i was sifati. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa duduk dalam satu majelis, diberikan kesehatan zahir batin untuk mendengarkan uraian ilmu Allah dalam rangka untuk menyempurnakan amal ibadah kita kepada Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini tentu kita masih ingat bahwa kita masih berada dalam bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu marilah kita kembali memupuk hati kita agar semakin rindu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah beliau. Salah satunya adalah dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memperbanyak salawat di bulan kelahiran beliau ini. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan mudah-mudahan pula salawat yang kita baca itu pada akhirnya hidup dalam diri kita dan dalam kehidupan kita. Karena memang Bapak Ibu, bahwa salawat yang banyak itu bukan pada angka. Sebab kalau salawat itu dihitung banyaknya pada angka, ketika saya mengatakan banyaknya salawat itu adalah 1000, maka ibu-ibu akan mengatakan 2000 itu lebih banyak. Ketika ibu-ibu mengatakan 5.000 itu banyak, tapi bapak-bapak mengatakan 5.000 itu tidak banyak, yang banyak itu adalah 10.000. Maka itu hitungan angka, itu tidak ada habisnya. Maka itu para ulama menyebutkan bahwa salawat yang banyak itu adalah salawat yang sudah hidup dalam dirinya dan kehidupannya. Apa tandanya? Tandanya adalah bahwa dirinya itu, lidahnya itu spontanitas dalam berbicara, spontanitas berselawat, melihat apa saja berselawat, mendengar apa saja di lidahnya, tidak pernah lepas daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tanpa perlu lagi mengingat angkanya. Maka itulah sebenarnya rahasia salawat yang banyak tersebut. Maka mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang hidup salawat itu dalam diri kita dan kehidupan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk dalam majelis ini adalah ingin menyempurnakan ibadah kita itu zahir batin. Tak perlu pakai dalil, diri kita ini sudah menjadi dalil bahwa kita ini adalah insan, bahwa insan itu ada jasad dan ada ruh. Maka ketika insan itu ada jasad dan ada ruh, maka wajib jasadnya itu bersih, ruhnya itu wajib suci. Kenapa? Karena pertama, ruh yang suci
Jasad yang bersih itu adalah jalan pulang untuk sampai kepada Allah. Dan pulang kepada Allah itu bukan ketika kita mati, tetapi selagi masih hidup. Ingat ini Bapak Ibu, bahwa kembali kepada Allah itu bukan nanti setelah mati, tapi selagi kita masih hidup. Maka keluarlah salah satu kalam daripada Rasulullah SAW, "Mutu qabla an tamutu," matikan diri kamu sebelum kamu mati. Itu yang pertama. Bapak Ibu sudah paham, karena kita ngajinya sudah setahun lebih. Batang tubuh kita itu harus bersih. Maka untuk bersih, dia mesti diikat dengan syariat. Syariat itu fikih di dalamnya. Ruh kita itu wajib suci. Maka untuk suci itu dia mesti diikat dengan hakikat. Hakikat itu tauhid dan tasawuf di dalamnya. Maka itu antara fikih, tauhid dengan tasawuf tidak bisa dipisah. Setiap orang yang mengaku sebagai Islam, maka 3 bidang ilmu ini wajib dia pelajari. Kalau tidak dia pelajari, maka berdosalah dirinya. Ibu-ibu perlu kuliah, lalu di kuliah ada mata kuliah psikologi, tidak ikut mata kuliah psikologi tidak dosa. Tapi ketika ibu-ibu tidak mempelajari tentang fikih, tauhid dan tasawuf atau syariat dengan hakikat, maka berdosalah kita seumur hidup. Kenapa? Karena yang pertama, kita kehilangan jalan pulang untuk sampai kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa mesti wajib bersih zahir batin? Karena ketika bersih zahir, suci batin, maka saat itu kita sedang meniti makrifat kepada Allah. Jadi kita mengaji begini Bapak Ibu, beriringan antara fikih, tauhid dan tasawuf atau syariat dengan hakikat. Sebenarnya Bapak Ibu sedang meniti makrifat kepada Allah atau mengenal kepada Allah tersebut. Mudah-mudahan nanti kalau Allah izinkan Bapak Ibu, maka sampailah kita kepada yang punya nama Allah tersebut. Saya sering sebutkan kepada Bapak Ibu, saya bilang kitab itu asma, nama, mana orangnya, ini orangnya. Saya sebutkan juga songkok, peci, saya tulis di papan tulis peci, maka peci itu adalah asma, mana orangnya, yang saya pakai ini orangnya. Saya tulis nama saya di papan tulis, Sabri Saleh Anwar. Ibu-ibu, bapak-bapak tanya dengan nama tersebut yang ada di papan tulis tersebut, apakah dia bisa jawab? Dia tidak bisa jawab. Kenapa? Karena dia asma, nama. Maka yang bisa menjawab itu yang punya nama Sabri. Mana orangnya? Ini orangnya. Maka ketika disebut Allah, Allah itu juga asma, Allah itu juga nama. Tapi siapa yang punya nama Allah tersebut? Siapa pemilik nama Allah tersebut? Maka itu ibadah yang diiringkan antara syariat dengan hakikat. Kita sedang meniti makrifat kepada Allah agar kita itu berjumpa sampai tidak hanya sekedar nama, tapi kepada pemilik nama Allah tersebut. Itu yang kedua. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, kenapa batang tubuh kita ini wajib bersih? Diikat dengan syariat. Ruh kita, ruhani kita itu wajib suci, diikat dengan hakikat. Karena surga yang dimimpikan oleh orang satu dunia ini,
Orang satu dunia ini kalau ditanya apa mau masuk surga, orang yang tidak percaya dengan akhirat pun akan mengatakan dia ingin masuk surga, karena dia tahu dalam definisi apa saja bahwa surga itu menyenangkan. Semua orang bahkan yang tidak percaya kepada Tuhan pun bermimpi untuk dapat surga. Tapi Bapak Ibu harus tahu, surga itu hanya menerima orang yang bersih batang tubuhnya, suci ruhnya. Maka itu surga itu tidak menerima orang yang bersih jasadnya tapi kotor jiwanya, ruhnya. Atau surga itu juga tidak menerima orang yang sebelahnya lagi bersih, suci ruhnya tapi batang tubuhnya kotor. Maka itu umat Islam, umat Nabi Muhammad yang dia batang ruhnya itu suci tapi batang tubuhnya masih kotor, maka dia disiapkan tempat untuk mensucikannya, yaitu neraka. Maka itu neraka itu bagi umat Islam bukan tempat penyiksaan, tapi neraka itu adalah tempat pensucian diri. Dan kita beruntung Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Bapak Ibu, surga itu hanya menerima orang yang bersih zahirnya, suci ruhnya. Maka itu 3 bidang ilmu ini wajib. Fikih, tauhid, tasawuf itu wajib. Kenapa? Karena dia akan membersihkan batang tubuh kita, mensucikan ruh kita. Contoh Bapak Ibu, tapi waktu kita tak banyak nih Bapak Ibu, karena setengah jam lagi tak sampai selesai. Contoh, ibu-ibu, bapak-bapak beli mesin air namanya Sanyo, lalu hidupkan 1 minggu. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah meledak, terbakar. Jangankan 1 minggu, 3 hari hidupkan mesin air kita itu tidak mati-mati, maka meledak, hancur, terbakar. Kenapa? Karena dia tidak mungkin dikerjakan dengan waktu. Sadar tidak kita Bapak Ibu? Setiap hari kita paksa tubuh kita ini untuk bekerja, perut kita ini untuk bekerja. Maka itu Allah dengan Maha Rahman Rahimnya, maka diturunkanlah 1 bulan dalam 1 tahun itu Ramadan untuk mengistirahatkan perut kita supaya dia tidak hancur, supaya dia tidak rusak, maka diistirahatkan dari makan. Maka itu puasa itu kalau dipandang melalui syariat, dia baru membersihkan batang tubuh, yaitu menyelamatkan batang tubuh kita. Tapi ingat, di sebaliknya ada ruh. Maka itu puasa itu mesti wajib dikaji dengan ilmu hakikat. Agar apa? Agar puasa itu tidak hanya membersihkan perut kita, tapi juga mensucikan jiwa kita tersebut. Zakat juga sama, haji juga sama. Dan hari ini kita menyambung kajian kita yang dulu. Hari ini tentang sholat itu pun juga sama, bahwa sholat itu dia mesti menyentuh batang tubuh kita dan juga menyentuh ruhani kita atau ruh kita tersebut. Bapak Ibu yang saya muliakan, ulama Nusantara ini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa luar biasa? Supaya kita paham, lalu mereka menyebutkan bahwa sholat dan sembahyang itu berbeda, tapi sama. Hebatnya ulama kita Pak, supaya kita paham antara fikih, tauhid, tasawuf, supaya kita paham antara syariat dengan hakikat. Apa yang mereka katakan? Yang mereka katakan bahwa sholat dengan sembahyang itu berbeda tetapi sama. Apa maksudnya? Berbeda dalam pemahaman, sama dalam pelaksanaan. Maka itu mohon maaf Bapak Ibu, ada orang yang sembahyang
tapi tidak sholat. Maka itu mohon maaf, sembahyang juga tapi korupsi jalan juga, sembahyang juga maksiat juga terus. Kenapa? Berarti sholatnya itu tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena dia sembahyang tetapi sholatnya tidak. Maka itu para ulama itu hebat. Dia sebutkan sembahyang dengan sholat itu berbeda tapi sama. Berbeda dalam pemahaman, sama dalam pelaksanaan. Sembahyang itulah yang dia diikat dengan syariat, dapat dilihat oleh mata, dapat didengar oleh telinga. Tapi kalau sholat, dia tidak dapat didengar oleh telinga, tidak dapat dilihat oleh mata. Apa dia? Ketika Bapak Ibu tersambung kalbu Bapak Ibu dengan Tuhan, itulah sebenar-benarnya sholat. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau kita sholat, batang tubuh kita pakai fikih, mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai salam. Itu namanya sembahyang, karena dapat dilihat oleh mata, dapat didengar oleh telinga. Tapi tersambungnya kalbu dengan Tuhan tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga. Maka tersambung hati kita dengan Allah tersebut, itulah sebenarnya yang diurusi oleh ilmu hakikat. Agar apa? Agar kita itu benar-benar sholat. Maka endingnya nanti, sebelum sembahyang wajib sudah sholat, di dalam sembahyang juga sholat, di luar sembahyang juga sholat. Sebelum sembahyang, kalbunya, dirinya tetap tersambung kepada Tuhan. Dalam sembahyang, dirinya tetap tersambung kepada Tuhan. Setelah sembahyang, juga dirinya tersambung dengan Tuhan. Pak, rasional tidak? Orang berzina, hatinya tersambung dengan Tuhan. Tidak rasional. Tidak mungkin dia mau berbuat maksiat kalau seandainya saat itu kalbunya tersambung dengan Tuhan. Rasional tidak? Orang korupsi tersambung hatinya dengan Tuhan. Tidak mungkin. Waktu dia korupsi itu hatinya tidak tersambung dengan Tuhan. Maka hati kita tersambung dengan Tuhan, itulah sebenarnya hakikat sholat. Maka itu dalam Al-Quran, as-sholat tersebut ada huruf wawunya. As-sholat, lam, waw, ta. Tapi kalau as-sholat, shod, lam, a, alif, ta, itu sembahyang menurut para ulama Nusantara. Maka Bapak Ibu dapat tergambar, ada orang yang sembahyang tapi kehilangan sholatnya. Kenapa? Karena hatinya tidak tersambung kepada Tuhan. Ada orang yang Allah sudah takbiratul ihram tapi hatinya terputus kepada Tuhan. Dia masih sembahyang tetapi belum lagi sampai pada maqam sholat tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat tersebut atau sembahyang tersebut itu dalam masyarakat kita banyak sekali pemahamannya. Di masyarakat kita ada yang menyebutkan bahwa sembahyang itu untuk ingat kepada Allah. Dan mungkin salah satunya kita mengatakan bahwa sembahyang itu adalah untuk kita itu ingat kepada Allah. Sekarang Bapak Ibu bayangkan berapa lama kita sembahyang. Ada tidak yang 1 jam setiap habis Allahu Akbar, 1 jam setelah itu baru selesai. Kalau sholat di rumah, kalau di masjid berapa menit? 15 menit saja. 15 menit lah kita sholat. Ada tidak kita sholat di rumah Allahu Akbar,
lalu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Anggap jamaah di Mutakin ini 30 menit, subuh 30 menit, zuhur 30 menit, asar 30 menit, lalu maghrib isya 30 menit, berarti 2 jam, 2 jam setengah ya, 2 jam setengah. Kalau seandainya Bapak Ibu punya pemahaman bahwa sembahyang itu untuk ingat kepada Allah, berapa lama kita ingat kepada Allah? 2 jam setengah, 21 jam setengah dalam 24 jam satu hari itu kemana? Apa kita tidak ingat kepada Allah selama 21 jam setengah lamanya? Kalau seandainya kita menganggap bahwa sembahyang itu untuk ingat kepada Allah saja dalam sembahyang. Ada juga yang mengatakan, Bapak Ibu, sembahyang itu untuk menyembah Allah, 2 jam setengah menyembah Allah, 21,5 jam satu hari. Apa yang dia sembah? Nyembah duitkah kita? Nyembah apa namanya? Nyembah manusiakah kita? 21,5 jam dalam satu hari. Kalau kita menganggap bahwa sembahyang itu adalah hanya untuk menyembah Allah, maka itu Bapak Ibu wajib sembahyang itu atau sholat ini wajib dia diiringkan antara syariat dengan hakikat. Agar apa? Agar meskipun batang tubuh kita ini di kantor, tapi ruh kita 24 jam satu hari menyembah Allah. Meskipun batang tubuh kita ini di kebun, meskipun batang tubuh kita ini di pasar, tapi ruh kita itu 24 jam satu hari ingat kepada Allah. Maka itu tidak boleh kita mengindahkan ilmu hakikat, yaitu tauhid dan ilmu tasawuf. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena pengajian kita ini sudah setahun lebih dan ini sebenarnya mengulang lagi yang dulu, saya ingin meringkas saja Bapak Ibu, bahwa sebelum kita itu masuk ke dalam sembahyang tersebut atau sholat tersebut, maka kita wajib yaitu berwudu. Tapi ingat Bapak Ibu, bahwa berwudu itu pun wajib zahir batin. Sebab air yang sejernih ini dia hanya bisa menyentuh batang tubuh kita yang zahir. Tapi apa mungkin air yang zahir ini bisa menyentuh ruh kita yang tidak nampak? Bisa tidak air yang zahir ini menyentuh ruh kita yang tidak nampak? Tidak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena ruh kita itu gaib. Air sejernih ini dia hanya bisa menyentuh batang tubuh kita atau jasad kita. Maka itu ketika para ulama fikih membahas air yang boleh untuk digunakan berwudu, maka dia hanya air mutlak. Air bernajis tak boleh digunakan untuk berwudu. Air mustakmal, air suci tapi tidak mensucikan, juga tidak boleh untuk digunakan berwudu. Air kopi suci tapi tidak mensucikan. Air kelapa suci tapi tidak mensucikan, juga dia tidak boleh digunakan untuk berwudu. Tapi air yang boleh itu yaitu air mutlak, suci lagi mensucikan. Lalu diberikanlah syarat untuk air mutlak tersebut. Yang pertama, dia tidak berubah warna. Yang kedua, dia tidak berbau air tersebut. Maka itu air sejernih ini dia sudah bisa digunakan untuk bersuci secara syariat. Tapi secara hakikat belum bisa. Sekarang saya ingin ajak Bapak Ibu bertafakur, menganalisa. Ambil jangan 2 kulah, 4 kulah
Masukkan tinta merah, berubah tidak? Berubah. Masukkan tinta merah, berubah menjadi merah. Masukkan tinta hitam, berubah menjadi hitam. Masukkan minyak wangi, berbau. Berarti air yang sejernih ini pun pada tingkatan hakikat belum lagi sampai pada tingkat mutlak yang sesungguhnya. Tapi untuk mensucikan batang tubuh kita secara syariat sudah boleh. Fikih sudah membolehkan, tapi hakikat belum. Kenapa? Karena air mutlak di jalan hakikat itu mesti wajib air yang meskipun dicampur dengan tinta apapun dia tidak akan berubah. Meskipun dia dicampur dengan minyak apapun tidak akan berbau. Maka air itulah yang wajib juga digunakan dalam berwudu. Apa airnya? Airnya namanya air nurani, atau disebut juga dengan air kalbu, atau disebut juga para ulama dengan air penyerahan diri, disebut juga dengan air Nur Muhammad. Bagaimana cara pasangnya? Nah, yang cara pasangnya ini sama seperti kita berwudu. Bapak Ibu, kalau boleh saya misalnya praktekkan Bapak Ibu. Contoh misalnya begini Bapak Ibu, air itu kita pakai keran. Nah ini syariatnya, air keran. Lalu nanti air itu jatuh tampung di telapak tangan kita. Lalu bersihkan seperti ini Bapak Ibu. Kita berwudu tersebut supaya kita dapat fadilat daripada berwudu tersebut. Apa fadilatnya? Fadilatnya yang pertama, dosa yang sudah lalu itu Allah hancurkan, Allah ampuni, Allah habiskan. Dosa yang akan datang Allah jaga. Nah ini fadilatnya. Kalau misal Bapak Ibu wudu, oh gini aja, sah atau tidak? Secara fikih sah, tapi fadilatnya hilang. Dosa yang lalu diampuni, dosa yang akan datang dijaga. Maka itu saya sering sebutkan Pak, bapak-bapak punya anak sekolahkan keluar kota. Apa mungkin 24 jam satu hari bapak-bapak jaga anak tersebut? 1 jam telepon, nak lagi apa, dengan siapa, berbuat apa? Tidak mungkin. Bagaimana caranya? Ajarkan anak itu berwudu zahir batin, maka Allah yang akan menjaga dia. Setiap dia mau buat maksiat, Allah gagalkan Pak. Sebab saya Pak sudah buktikan Pak. Karena waktu saya dikasih tahu dengan guru saya tidak langsung percaya Pak. Saya ingin buktikan betul tidak ini saya bilang. Berwudu zahir batin, dosa yang lalu diampuni, dosa yang akan datang itu dijaga oleh Allah. 3 kali Pak saya ingin ditipu orang Pak. Tiga kalinya saya ditipu orang. Tipu yang pertama saya bilang, lalu saya ditipu di depan mata, orangnya tidak kenal, telepon, oh nipu. Akhirnya saya yang ditipu. Kalau tidak silap saya 150.000 waktu itu. Saya bilang, oh ini mungkin kebetulan nih, saya bilang. Coba lagi kedua, tipu lagi, sama saya juga yang ditipu. Saya bilang, ini juga masih kebetulan mungkin. Apa betul untuk zahir batin ini Allah jaga dari dosa? Tipu yang ketiga Pak, hari Jumat mau ambil sendal orang balik sholat Jumat. Betul tidak juga? Bawa sendal biasa tak terlalu bagus lah. Waktu pulang sendal saya yang dicuri orang Pak, padahal sendal saya itu tidak bagus. Setelah itu saya memahami betul kata para ulama bahwa kalau kita menjaga wudu itu zahir batin, dosa yang sebelumnya itu Allah ampuni, dosa yang akan datang itu Allah jaga. Caranya bagaimana? Runutannya sama seperti Bapak Ibu wudu, cuma mungkin ada bagian-bagian yang kita tinggalkan. Mana dia? Contoh begini, mudah-mudahan masih sempat Bapak Ibu. Waktu air
air itu jatuh, ambil di tangan kita begini Bapak Ibu. Ini yang syariatnya. Yang hakikatnya mana? Yang hakikatnya ya Allah, diriku ini bukan milikku ya Allah. Ini dalam hati kita. Ini yang hakikatnya, ngambil air penyadaran diri, air nurani, air kalbu. Ya Allah, diriku ini seutuhnya bukan milikku, tetapi milikmu ya Allah. Aku kembalikan kepadamu ya Allah. Setelah itu nanti setelah tangan kumur 3 kali. Kumur 3 kali, lalu ambil dengan telapak tangan kanan, sedot di hidung kita ini Pak, sampai di sini dia, rasa-rasa sampai di sini, keluarkan 3 kali. Setelah itu baru Bapak Ibu berniat seperti biasa. Apa itu udah ada salah satu dari Ta'ala, atau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Lalu setelah itu baru nanti ambil basuh mukanya. Air yang jatuh tampung di telapak tangan kita ini, lalu nanti mulai dari atas. Nah begini Bapak Ibu, langsung ke bawah begini. Jadi air ini tampung, ambil di atas begini. Nah lalu nanti sampai ke bawah begini, sambil dalam hati mengucapkan, ambil air nuraninya. Ya Allah, wajahku ini bukan milikku tapi milikmu ya Allah. Aku kembalikan kepadamu ya Allah. Lalu yang kedua, baru telapak tangan. Telapak tangan ambil dengan tangan kanan, tampung dengan tangan kanan, lalu ambil dengan tangan kiri, tarik ke belakang, lebihkan sedikit, putar, lalu buang ke depan 3 kali. Lalu nanti sambil disebutkan dalam hati kita, ya Allah, tanganku ini bukan milikku ya Allah, milikmu, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Ambil tangan kiri, tampung di tangan kiri kita, ambil dengan tangan kanan begini, lebihkan sedikit, buang ke depan 3 kali. Lalu yang ini yang jarang kita pakai, ambil air lagi, 1, 2, 3. Ambil air lagi, 1, 2, 3. Kira-kira selama ini pakai yang ini atau tidak Pak? Supaya kita dapat fadilatnya. Jadi bukan hanya sekedar dapat pahalanya untuk bersih batang tubuh menghadap Tuhan, tapi kita ingin mengambil fadilat daripada wudhu tersebut. Maka ketika kita berwudhu tersebut, maka digugurkan oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Maka itu setelah ambil tangan begini, sebutkan dengan nurani kita, hati kalbu kita, ya Allah, tanganku ini bukan milikku tetapi milikmu ya Allah, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Tarik begini. Lalu 1, ambil air, 1, 2, 3. Ambil air, 1, 2, 3. Lalu selanjutnya kepala. Kepala karena kita pakai mazhab Imam Syafi'i, ambil 1, 2, 3. Lalu ambil air lagi, ibu jari ini begini Pak, ini ratakan, kenakan ujung telunjuk kita. Jadi ambil airnya, tarik ke belakang, buang ke depan. 1. Ambil lagi, tarik begini, 2. Ambil lagi, letak di sini, tarik ke belakang, tapi ujung jari telunjuk kita ini menyatu. 3. Nah, maka sempurnalah basuh kepala kita. Bagi bapak-bapak yang sering sakit kepala, coba biasakan begini, insya Allah sembuhkan kepada Allah. Nah, lalu kepala. Setelah itu telinga. Maaf ya, ini bukan macam anak-anak kita. Yang ini untuk di dalam telinga kita. Yang ibu jari di luar ini apa namanya nih ya? Di daun telinga, di luar telunjuk kita ini di sini. Nah, jadi ambil air, yang ini di dalam, yang ini di belakang, yang ini di sini. 1,
dua, tiga, tapi sambil menyebutkan dalam hati nurani kita, ya Allah, telingaku ini bukan milikku, ya Allah, milikmu, aku kembalikan kepadamu, ya Allah. Sama juga begini, ini. Ya Allah, telingaku ini bukan milikku, tetapi milikmu, aku kembalikan kepadamu, ya Allah. Maka lalu ambil air lagi, tutup telinga kita ini 3 kali, Pak. 2, 3, tutup telinga kita, untuk ambil fadilatnya. Lalu yang terakhir, kaki tersebut seperti biasa 1, 2, 3. Lalu air jatuh 1, 2, 3. Lalu terakhir ambil jari kelingking kanan kita, maka basuh di sela ini dari kanan ke kiri. 1, 2, 3, 4 sampai sini, 5 sampai habis. Setelah itu baru kita berdiri menghadap kiblat, baru berdoa. Maka sempurnalah wudhu kita itu zahir batin. Baru wudhu kita itu mensuci, membersihkan batang tubuh kita dan mensucikan jiwa atau ruh kita tersebut. Kenapa? Karena seluruh batang tubuh kita ini sudah kita balikkan kepada Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu buat yang begini, maka janji Rasulullah dalam kitab ini nanti yang sudah apa, silahkan nanti dibaca hadis sahihnya. Orang yang buat wudhu begini, maka dosanya yang lalu itu Allah gugurkan. Dosa yang akan datang itu Allah jaga. Kalau seandainya kita istiqomah, Bapak Ibu mau buat maksiat, Allah gagalkan. Nak buat maksiat, gagalkan. Mau buat maksiat, gagalkan. Karena cintanya Allah kepada kita, baru kita berwudu, belum lagi sholat. Baru berwudu, Allah sudah cinta dengan hambanya. Apalagi kalau seandainya sholatnya itu zahir batin, maka sholat tersebut itu mengantarkan orang itu untuk sampai kepada Tuhan, Bapak Ibu. Maka itu dalam kajian ilmu ma'rifat, Pak. Orang yang sembahyang tetapi tidak berjumpa dengan Allah dalam sembahyangnya, maka sholatnya itu batal secara hakikat. Maka kita tanya Pak Sabri, macam mana caranya sholat itu berjumpa dengan Allah? Maka itu Rasulullah SAW juga menyebutkan, as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Supaya apa? Setelah dia mi'raj, setelah dia sampai, karena mi'raj itu sampai, dia pasti berjumpa. Apa syaratnya? Syaratnya ketika dia sembahyang itu, hukum qalbinya jangan sampai tertinggal. Hukum qauli kita sudah buat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu hukum qauli. Hukum fi'linya sudah buat, Allahu Akbar, tangan naik ke atas, rukuk, sujud, i'tidal, itu hukum fi'li, perbuatan tubuh. Tapi hukum qalbi jarang kita pakai. Apa dia? Qasad, ta'rad, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, lalu sampai pada puncaknya yaitu takdi, yaitu disitulah saat itu rasa basirah kita, rasa kemanusiaan kita itu hilang, sehingga hanya ruh saja yang hidup. Maka saat itu dia pasti berjumpa kepada Tuhan. Kenapa? Karena ruh itulah yang dulu pernah berjumpa. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Saat itu Allah bertanya kepada ruh tersebut, siapa aku? Maka semua ruh itu menjawab, kami bersaksi bahwa engkau itu adalah Tuhan kami. Maka yang pernah berjumpa itu adalah ruh. Maka itu wajib dalam sholat itu sampai pada tingkat ihram, tertutup jasad itu dengan ruh, sehingga naik mi'raj sampai. Setelah sampai pasti berjumpa.
Tapi syaratnya ruh yang berlaku, bukan lagi jasad, Pak. Tapi karena waktu kita sudah habis, Pak, ini apa namanya itu, kalau di situ tinggal 1 menit lagi. Ada bunyi azannya dia. Maka itu nanti hukum kalbinya ini akan kita bahas satu-satu, Pak. Qasad, ta'arat, ta'yin. Para ulama hanya menyebutkan biasanya sampai ta'yin, tapi kita sebutkan 7. Qasad, ta'arat, ta'yin, ihram, munajat, tabdi. Maka sempurnalah sholat itu dengan ruh, tidak lagi dengan jasad. Maka dalam sholat dia akan berjumpa dengan Tuhan secara hakiki. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa sampai pada tingkat sholat itu ma'rifat, yaitu berjumpa dengan Tuhan, sehingga ketika kita sholat tersebut 1 jam kita sholat, tapi rasanya seperti 5 menit, Pak. Saking nikmatnya sholat tersebut. Mungkin Bapak Ibu, inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon dimaafkan dan mohon dihalalkan, karena saya juga banyak sekali kekurangannya, Bapak Ibu. Mohon dimaafkan, mohon dihalalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.